فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Taib akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membaca ta'liq yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala untuk bab yang pertama. Yang inti dari ta'liqat beliau itu adalah kesimpulan dari dalil-dalil yang ada baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah terkait keutamaan tauhid yang begitu banyak. Sekarang kita masuk pada masail yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang masail ini ibarat dari poin-poin penting yang bisa diambil dari dalil-dalil pada bab yang telah kita pelajari, yaitu dari bab pertama berarti dalil-dalilnya. Berapa ayat pada bab pertama ini yang ya Hanafi? Satu ayat, apa itu? Naam, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada berapa hadis? Indah ya Salman di surah. 4 hadis. Yang pertama hadis Ubadah, yang kedua hadis Itban, yang ketiga hadis Abi Sa'id, yang keempat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, menggambarkan bab ikhwan yang telah kita hafal penting, gambarkan dalam benak kita sehingga tergambar pembahasan pada bab tersebut. Nah, maka ini pentingnya kita belajar di majelis ilmu sedikit demi sedikit untuk semakin kuat, semakin kokoh. Walaupun seandainya seorang mau membaca sendiri, dia bisa langsung baca banyak. Baca sendiri mungkin 1 bab 1 jam dia selesai membacanya, atau bahkan sehari dia membaca 5 bab. Akan tapi untuk itqan, untuk betul-betul mungkin berbeda dengan yang belajar di majelis ilmu. Nah, setiap satu majelis mengambil faidah, beberapa faidah dia hafal, dia ingat. Nah, karena ilmu yang paling penting ya yang tertancap di dada kita, apalagi pembahasan tauhid. Maka semenjak awal, sebelum kita mengambil banyak dari bab-bab pada kitab ini, harus betul-betul mungkin. Nah, mulai dari muqaddimah, kemudian pada bab pertama ini, jangan sampai ketinggalan. Taib qala rahimahullahu ta'ala fihi masail. Pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula si'atu fadlillah. Yang pertama itu terkait dengan luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana diambil pada bab ini yang menunjukkan tentang luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di antaranya dari hadis yang pertama, hadis Ubadah, di mana orang-orang yang mempersaksikan 5 hal pokok pada hadis tersebut, adkhalahallahul jannah ala ma kana minal amal.
Allah akan masukkan ke dalam surga dengan amalan apapun yang mereka lakukan selama apa? Syaratnya. Syaratnya apa, Badri? Baik, na'am. Sebagaimana dalam hadis tersebut, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nar haqqun. Baik. Dan fadlullah ya ikhwani fillah terbagi menjadi dua. Fadlullah ala qismain. Fadlun duniawi wa fadlun ukhrawi. Adapun yang duniawi, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bisa berupa harta, bisa berupa kemuliaan di dunia, ketinggian derajat di dunia. Sebagaimana dalam ayat litamtahu fadlan min rabbikum, litamtahu fadlan min rabbikum wabtaghu min fadlillah. Nah, di surat apa ini? Di juz akhir. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Indah Abdullah. Nah, pada surat Al-Jum'ah, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau selesai sudah salat Jum'ah, maka apa? Keluarlah menyebar ke muka bumi. Hah? Kalau sudah selesai salat, suruh bekerja lagi. Dalam artian silahkan menyebar di muka bumi untuk wabtaghu min fadlillah, untuk mencari rezeki. Ini fadlullah yang dimaksud. Naam, apa yang dicari berupa rezeki, harta, penghasilan. Ini apa? Fadlun duniawi. Demikian pula seorang ketika keluar dari masjid. Apa doa keluar dari masjid, Akmal? Naam, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Meminta fadlullah. Ya Allah, aku meminta kepadamu fadlun, keutamaan darimu, keutamaan duniawi, rizki, kemudahan, naam, dalam mencari penghasilan dan seterusnya. Karena seorang keluar masjid akan bekerja lagi. Baik. Ini apa? Fadlun duniawi, yang berupa harta, berupa penghasilan. Juga termasuk fadlun duniawi ya kawan, berupa Al-Quran dan ilmu. Dan ini fadlun duniawi yang keutamaannya akan terus bisa mengalir sampai akhiratnya. Naam, Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Quran juga ilmu dengan fadl. Sebagaimana dalam ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di surat apa ini? Nah, di surat Yunus. Nah, di surat Yunus Allah Subhanahu wa taala katakan qul bi fadlillah, katakanlah wahai Nabi dengan keutamaan dari Allah. Datang tafsir dari Abdullah bin Mas'ud yaitu Al-Qur'an. Nah, Quran juga mencakup padanya ilmu, kelurusan manhaj. Itu fadlullah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita bergembira dengannya. Ini masuk dalam fadlun duniawi. Kemudian jenis yang kedua fadlun ukhrawi, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan di akhirat
maka inilah keutamaan yang sempurna yang Allah anugerahkan berupa kenikmatan surga yang tiada tara. Nah, keutamaan surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada. Hal ini ditunjukkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa 'amilus salihati fi raudhatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Di surat apa ini? Indak ya Ubadah. Baik. Pada surat Asy-Syura ayat yang ke-22. Hanya satu tok dengan lafaz fi raudhatil jannah. Walladzina amanu wa 'amilus salihati fi raudhatil jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh di taman-taman surga. Lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di surga. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itu adalah keutamaan fadl dari Allah yang sangat besar. Ini fadlun apa? Jenis fadlun apa tadi? Indak ya Ibrar? Fadlun ukhrawi, fadlun yang diberikan di akhirat. Nah, itu tadi jenis fadlullah, ada dua jenis. Nah, duniawi dan ukhrawi. Tayyib. Kemudian ats-tsaniyah, kasratu thawabit tauhid indallah, banyaknya pahala dari tauhid dan agungnya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hal ini nampak pada dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam bab 6. Dari hadis yang pertama jelas, karena akan apa? Adkhalahullahu al-jannah ala ma kana minal amal, menunjukkan pahala tauhid itu sangat besar. Yang penting ada tauhid, maka mesti dia akan masuk surga. Demikian pula yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi orang yang mati dalam keadaan bertauhid untuk kekal di dalam neraka atau bahkan untuk masuk ke dalam neraka. Nah, jadi tidak bisa sama sekali, tidak tersentuh sama sekali oleh api neraka. Dia tauhidnya sempurna. Kemudian juga pada hadis berikutnya, malat bihinna la ilaha illallah, di mana timbangan dari la ilaha illallah begitu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang menunjukkan besarnya pahala tauhid dari hadis terakhir. Nah, menjadi penyebab terampunnya dosa-dosa walaupun dosanya sangat banyak. Nah, ats-tsalitsah, yang ketiga, takfiruhu ma'a dzalika lidzunub. Pada bab ini juga menunjukkan tentang penghapusan bersamaan dengan banyaknya pahala tauhid, juga apa? Dia menjadi penghapus dosa-dosa. Sebagaimana dalam hadis terakhir, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Hadis siapa ini? Indak ya Isnan. Harus cepat karena ini sudah di bab yang kita lewati. Tayyib, hadis Anas bin Malik dalam riwayat Tirmidzi. Sehingga jangan sampai seorang luput darinya tauhid, karena sungguh akhwan, tanpa tauhid seorang tidak akan selamat. Ar-rabi'ah, tafsirul ayah allati fi suratil an'am. Di antara permasalahan yang hendaknya betul-betul dipahami dari bab ini adalah penafsiran ayat yang ada pada surat Al-An'am. Yang dimaksud ayat apa pada bab ini? Indahnya Iqbal.
Tayyib, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tayyib, dan penafsirannya telah kita lewati bahwa kezaliman yang dimaksud di sini apa? Indak syukran. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kezaliman yang dimaksud apa? Syirik. Berarti makna ayat bagaimana? Bahwa orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang yang diberi hidayah. Diingat bahwasanya keamanan ada dua jenis, keamanan yang mutlak dan keamanan yang nakis, keamanan sempurna dan keamanan yang nakis, tidak sempurna. Keamanan yang sempurna itu maksudnya apa? Hamzah. Nah, betul-betul aman secara sempurna, dia langsung masuk surga, tidak terkena azab di neraka. Sedangkan al-amnun naqis, dia aman dari kekal di dalam neraka, ini di akhirat. Taib. Al-khamisah ta'ammulul khams allawati fi hadithi Ubadah. Memperhatikan 5 perkara yang ada pada hadis Ubadah. Nah, hadis Ubadah bin Samit. Indak ya Ahmad, baca tutup kitabnya hadis Ubadah bin Samit bi sur'ah. Nah, ahsanta. Jadi di sini ada 5 hal. Dan ta'ammul ikhwani fillah, ta'ammul yang dimaksud, makna ta'ammul adalah tathabbut fin nadhar, yaitu betul-betul dalam memikirkan dia, memikirkan secara mendalam. Ini namanya ta'ammul, memperhatikan dengan baik. Bukan hanya sekedar melihat saja, tapi memikirkan dalam jangka waktu yang lama, memikirkan secara mendalam. Itu namanya ta'ammul. Di sini Syekh mengungkapkan dengan ta'amul untuk betul-betul kita perhatikan 5 hal yang ada pada hadits Ubadah. 5 hal itu apa? Kalau kita rinci, berarti yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah. Yang kedua syahadah Muhammad abduhu wa rasul, Muhammad abdullah wa rasul. Yang ketiga persaksian tentang Isa. Yang keempat persaksian tentang surga itu hak. Dan yang kelima persaksian tentang neraka itu hak. Yang keempat tadi tentang surga, yang kelima tentang neraka. Kemudian ikhwan, keimanan terhadap surga dan neraka itu harus terkumpul padanya 3 hal pokok. Nah, keimanan terhadap surga dan neraka harus terpenuhi 3 hal pokok. Yang pertama, meyakini bahwasanya surga dan neraka itu telah tercipta. Meyakini bahwasanya surga dan neraka itu telah tercipta, berarti benar adanya, bukan hanya khayalan. Karena orang-orang kufar dan orang-orang yang menyimpang, mereka diantaranya berkeyakinan bahwasanya surga dan neraka itu hanyalah khayalan untuk memberikan dorongan manusia beramal baik dan mencegah dari keburukan. Dan ini jelas kebatilan. Nah, maka poin yang pertama yang harus diyakini tadi tentang surga dan neraka, Pak Muhammad Aceh, meyakini keduanya telah tercipta. Nah, kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya keduanya adalah makhluk yang abadi. La tafnayani abadan. Harus yakin. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah ataupun yang lainnya, bahwasanya nanti surga dan neraka ketika telah sampai pada batas tertentu yang Allah tetapkan akan musnah dengan semua isinya. Ini batil. Harus kita yakini surga dan neraka itu apa sifatnya? Apa sifatnya tadi? Akmal? Abadi.
Nah, bahwasanya keduanya itu makhluk yang Allah tetapkan untuk keabadian, tidak akan mengalami kehancuran. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwasanya surga itu ma'wa lil muttaqin. Surga itu tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, dan neraka adalah tempat kembalinya orang-orang kafir. Ini tiga hal pokok yang harus diyakini terkait surga dan neraka. Keyakinan-keyakinan yang lain terkait dengannya itu adalah cabang dari tiga hal pokok tadi. Misalnya berita-berita tentang jenis-jenis nikmat di surga itu terkait poin ketiga, yaitu karena itu tempat kembali orang-orang yang beriman, berarti padanya kenikmatan dengan berbagai macam jenis yang telah dikhabarkan kepada kita, kita yakini. Dan sebaliknya, semua khabar-khabar tentang siksaan di neraka itu masuk dalam poin yang ketiga dari perkara tadi. Karena neraka adalah tempat kembali orang-orang kafir yang tidak beriman, padanya berbagai macam siksa. Tayyib, as-sadisah, yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadits Itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qauli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Perhatikan untuk permasalahan ketiga ini, bahwasanya engkau apabila menggabungkan antara hadis Ubadah ini dengan hadis Itban serta hadis Abi Sa'id dan hadis Anas, berarti 4 hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala pada bab ini, ya engkau gabungkan semuanya dalam memahaminya, tidak diambil sebagian ditinggal sebagian, maka akan jelas bagimu makna perkataan la ilaha illallah, dan akan jelas bagimu kesalahan orang-orang yang tertipu. Al-maghrur, orang-orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Tayyib. Pada hadis Itban, di situ penegasan harus adanya keikhlasan. Yabtaghi bidzalika wajhallah. Kemudian pada hadis Ubadah, man syahida alla ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis Itban ada penegasan harus ikhlas. Kemudian pada hadis Anas harus menjauhi kesyirikan, ya kan? Dalam hadis Itban bagaimana? Fa innallaha harrama 'alan nar Itban, mana hadis Itban? Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ini syarat ikhlas. Kemudian hadis Anas harus apa? Menjauhi syirik. Berarti tidak boleh hanya sekedar yang penting aku mengatakan la ilaha illallah tanpa menjauhi syirik. Sebagaimana pula tidak bisa hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas. Maka harus semuanya terkumpul. Harus semuanya terkumpul. Bahwasanya la ilaha illallah yang diinginkan bukan hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul sesuatu yang diilmui, diyakini dengan hati dan ikhlas dia ungkapkan. Kemudian dia tunduk dengan konsekuensinya dengan menjauhi semua bentuk-bentuk kesyirikan, dan diwujudkan dengan amalan-amalan saleh. Taib. Makanya pada pembahasan yang lalu telah kita bahas syarat-syarat la ilaha illallah. Umar, apa saja syarat-syarat la ilaha illallah? Ilmu, yakin, sidq, harus jujur. Kemudian qabul, menerima. Inqiyad, dia harus tunduk kepada konsekuensinya. Ikhlas, tidak boleh dia
hanya karena riya atau karena ingin selamat nyawanya tok, tapi harus ikhlas. Kemudian mahabbah, dia cintai kalimat tersebut. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Kalau demikian akan jelas bagimu kesalahan orang-orang yang maghrur, yang mereka menyangka bahwasanya sekedar pengucapan la ilaha illallah itu cukup, akhwan. Sebagaimana banyak ini diyakini oleh mayoritas masyarakat di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, yang penting kan mengucapkan la ilaha illallah. Ditanya artinya apa, Pak? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Salah. Artinya saja, maknanya saja sudah salah. Bagaimana dia meyakini keyakinan yang benar tentangnya? Nah, kemudian juga menyangka bahwasanya yang penting mengucapkan la ilaha illallah walaupun meyakini keyakinan syirik. Nah, berbagai macam bentuk kesyirikan. Ini menunjukkan seorang itu maghrur. Taib. Dan al-ghurur, ikhwan, al-ghurur asluhu al-ghaflah. Nah, ghurur itu asalnya adalah ghaflah, kelalaian. Berarti seorang yang maghrur, seorang yang terlalaikan. Nah, diambil dari kata ghirrun. Ghirrun, seorang yang tidak memiliki pengalaman, namanya ghirrun. Seorang yang ghafil, lalai. Sehingga al-ghurur, nah, kelalaian, kemudian ketertipuan dalam bahasa kita akan menjerumuskan seorang yang maghrur tadi pada perkara yang bermandarat dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Nah, baik. Dan ini banyak terjadi pada ahli bid'ah, kemudian pada orang-orang yang jahil wal a'yadu billah. Nah, baik. Kemudian as-sabi'ah at-tanbih li syartil ladzi fi hadits Itban. Yang ketujuh, padanya ada tanbih, ada peringatan untuk persyaratan la ilaha illallah yang ada pada hadis Itban. Persyaratan apa yang terkandung padanya? Indak ya putra. Nah, dari lafaz yabtaghi bidzalika wajhallah. Nah, terkandung padanya syarat ikhlas. Baik. Ats-tsaminah, yang ke-8, kaunul anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Nah, keadaan para anbiya yang mereka pun butuh untuk diberi tanbih tentang keutamaan la ilaha illallah. Ini menunjukkan, akhwan, perkara la ilaha illallah itu, nah, ketika seorang belajar bukan berarti tidak butuh. Kalau para anbiya saja tetap butuh untuk diingatkan, diberi tanbih tentang keutamaan kalimat ini. Jangan sampai diremehkan, apalagi kita. Diambil dari mana? Indak ya Zakaria. Pada kisah Musa, ya kan? Ketika Musa meminta untuk diajari tentang zikir dan doa yang beliau baca. Alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bik. Minta apa? Azkuruka wa ad'uka bihi. Minta untuk diajari zikir. Kemudian diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan Musa mengatakan kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengatakan seperti itu, ya Allah. Jadi minta yang khusus. Maka diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah yang agung. Bahwasanya kalimat tersebut itu sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat agung kedudukannya. Jadi diambil dari hadis siapa ini? Indak ya Ilhan. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Walaupun kita ketahui pada hadis Abi Sa'id ada kelemahan dikarenakan padanya perawi yang bernama siapa? Salman Darraj Abu Samah. Naam, kunyahnya Abu Samah Ibnu Sam'an. Taib.
Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.